yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir pada kegiatan kajian malam ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dwi Auliani SPD. Kepada Ibu Dwi Auliani dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 21 sampai dengan 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila alal ladzina amanu wajhan nahari wal furu akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadun mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fatla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Dwi Aulani atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca bisa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Sima Sugiarto, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pemantik yang akan dibawakan oleh Bapak Taqwim Al-Mustaqim SPD. Kepada Bapak Al-Taqwim dipersilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kepada Ustaz
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak Ibu, para tamu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati pula kepada Ustadz Dr. Andes Hikmahyarto sebagai narasumber kita pada malam yang berbahagia ini. Sebelumnya mari kita panjatkan tentunya puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan juga nikmat berbagi dalam kegiatan Jumat malam yang insya Allah setiap minggu kita selenggarakan bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah 2 Tarakan dan juga FGM Kalimantan Utara. Tentunya salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan tentunya para pengikutnya yang insya Allah istiqomah. Para hadirin yang berbahagia, narasumber yang kami hormati, yang pertama yang kami ucapkan adalah tentunya ucapan ahlan wa sahlan ya kepada Ustadz Dr. Andes Hima Sugiarto yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita berbagi ilmu. Tentunya dalam hal ini kita inginkan adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang memang sifatnya tentunya berkaitan langsung dengan pendidikan. Yang kita harapkan tentunya di Tarakan khususnya atau di Kalimantan Utara pada kesempatan kali ini berharap tentunya saling berbagi Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang sharing itu atau berbagi itu adalah bagian daripada sifat ataupun sebuah metode yang memang sudah diajarkan oleh Muhammadiyah, orang tua kita di Muhammadiyah khususnya ya. Tentunya harapan besar kita juga bahwa pada kegiatan kajian Jumat malam ini kita mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang spesial dari Ustadz Dr. Andes Hima Sugiarto yang dimana kita bisa dapatkan ilmu yang tentunya bermanfaat dan kita bisa aplikasikan kepada anak-anak kita. Yang tentunya kami berharap Ustadz Dr. Andes Sugiarto pada kesempatan kali ini tidak sungkan-sungkan dan juga tidak dieksplorisasikan saja di forum ini atau di majelis ini tentunya, karena juga kami di perbatasan Kalimantan Utara kita juga sangat bukan terbelakang sih Pak, karena kita provinsi termuda di Indonesia ya. Berharap tentunya ilmu-ilmu yang Bapak berikan ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan. Apalagi saya melihat tadi video video di awal tuh luar biasa sekali ya. SMA Tarunmu Gunung Pirang ya Pak, Gunung Pring. Ya, Gunung Pring. Biasa sekali ya. Itu maksud kayak serasa kayak saya di pondok Ustaz. Saya kan pernah di pondok, alhamdulillah kayak betul-betul suasana ya luar biasa sekali yang memang diajarkan oleh ustadz-ustadz ataupun guru-guru yang ada di SMA Tarunmu Gunung Pring ya. Luar biasa sekali karena kita harapkan juga di perbatasan ini di Kalimantan Utara khususnya ini ada 4 kabupaten dan juga 1 kota yang memang diharapkan bisa mewujudkan halnya seperti halnya SMP ataupun SMA Tarunmu seperti halnya di Gunung Pring itu sendiri. Yang ketiga, kami ucapkan permohonan maaf selaku pihak sekolah, manajemen ataupun di organisasi FGM jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya, kami minta maaf Bapak Ibu sekalian khususnya narasumber yang pada kesempatan kali ini mungkin kami ada kesalahan atau kesalahan sekiranya bisa dijadikan evaluasi atau bahan evaluasi ke depannya insyaallah. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian narasumber yang kami hormati yang bisa kami sampaikan kesempatan yang baik ini mewakili kepala sekolah kami yaitu Ustadz Asnawir SMPD. Kami ucapkan jazakumullah, terima kasih sekali yang sudah hadir bersama kita. Wasyukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Takwim Mustaqim SPD atas pemahamannya. Dan sekarang kita akan masuk ke acara yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Hima Sugiarto. Sebelumnya saya akan membacakan biografi dari Dr. Andes Hima Sugiarto. Beliau adalah advertising consultant di PT Infomedia Nusantara, manajer lembaga keuangan mikro syariah,
Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring dan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Serta beliau juga menjabat sebagai Direktur Perguruan Muhammadiyah Gunung Pring. Ya, itu adalah sekilas biografi dari beliau ya. Dan sebelum kita mulai, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Dr. Andes Hima Sugiarto, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Suara saya didengar-dengar. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Bisa. Berapa menit saya diberi waktu, Pak Moderator? Semaksimalnya, Ustaz. Ya, oke. Semaksimalnya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru Muhammadiyah, saya Kalimantan Utara yang bahagia. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Malam hari ini sungguh teramat spesial bagi saya pribadi bisa bertemu dengan saudara-saudara seperjuangan di pendidikan Muhammadiyah yang tak mungkin saya datangi langsung ke sana kecuali harus terbang, ya. Tapi malam hari ini atas izin dan ridho Allah SWT melalui Zoom kita bisa bertemu. Biasanya dengan Bapak Asnawi hanya via WA, Bu siapa ya? Sri Hartati ya, yang SMP Muhammadiyah Dua Tarakan ya. Itu Ustaz, iya. Saya sekedar lewat dunia maya. Alhamdulillah sekarang dunia maya pun, tapi wajah-wajah para pendekar-pendidikan di Kalimantan Utara bisa saya saksikan di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit ya apa yang dibacakan oleh moderator tadi terkait dengan kurikulum vitae saya, bahwa saya itu tahun 2007 sampai 2018 mendirikan bersama teman-teman pengurus ranting Muhammadiyah Gunung Pring, sekaligus saya dipaksa untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian tahun 2018, karena PRM Gunung Pring ini mendirikan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, sekali lagi saya dipaksa lagi untuk menjadi kepala sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, sekaligus sebagai penanggung jawab atau bahasanya Direktur Perguruan Muhammadiyah Gunung Pring. Jadi perguruan itu terdiri dari 3 usaha, ya Gunung Pring, SMP Muhammadiyah, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Kebetulan saya diamanati untuk menjadi koordinator bagi ketiga sekolah ini dalam rangka menjaga mutu dan meningkatkan kualitas masing-masing sekolah itu, SMP dan SMA. 3 sekolah ini memang di bawah koordinasi dan kendali langsung pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Jadi SMA ini pun yang mendirikan, yang mengelola, yang bertanggung jawab terhadap keterlaksaan hariannya sampai dengan soal lain-lain, semuanya itu adalah ranting Gunung Pring. Jadi bukan cabang, bukan daerah, tapi tentu saja untuk legitimasinya dari pimpinan wilayah. Kalau yang SMA, kalau yang SMP itu memang dari daerah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Nah, itu selintas tentang
Perguruan Muhammadiyah Gunung Pring. Saya akan sedikit bercerita tentang latar belakang berdirinya SMP dan SMA yang itu ibarat ayam diingkremi, kemudian dipetasi, ditaskan, kemudian disusui oleh pimpinan Muhammadiyah Gunung Pring. Ini nanti akan menjadi rangkuman bagi perjalanan sejarah pendidikan kami di Gunung Pring. Jadi ketika itu tahun 2007, Pak Direktur SMP waktu itu, Pak Dr. Hamid Muhammad, yang selanjutnya kemudian menjadi Dirjen Dikdasmen, sekarang kayaknya Dirjen Dikdasmen kan enggak salah. Waktu itu ketika kami akan mendirikan SMP, beliau menantang begini, ini nanti bisa diambil hikmahnya dari semua ini. Beliau menantang SMP Muhammadiyah itu sudah banyak sekali di Indonesia. Muhammadiyah memiliki ratusan SMP sederajat termasuk MTS di Indonesia. Tetapi tidak ada itu dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kayaknya berkualitas bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah Nasrani. Memangnya berani. Kalau SMP Muhammadiyah nanti di Gunung Pring didirikan, masuk 500 besar nasional. Tentu saja waktu itu tolak ukurnya adalah hasil ujian nasional yang sekarang sudah dihapus. Ya kami jawab berani, dan itu menjadi pemicu sekaligus pemacu bagi kami untuk mengelola SMP itu tidak main-main, bersungguh-sungguh. Kemudian singkat cerita, alhamdulillah SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring yang kemudian namanya adalah SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring itu dipercaya oleh masyarakat karena prestasinya baik akademik maupun non-akademik sampai nasional. Karena itu ketika tahun 2018 Pak Dr. Hamid Muhammad waktu itu Dirjen Dikdasmen itu pas pada kunjungannya di Magelang, maka kami bajak, kami ampirke, bahasa Jawanya diampirke saya culik ke SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring. Saya perlihatkan, ini Pak, bantuan yang 11 tahun lalu diberikan oleh Bapak, sekarang sudah seperti ini, dan prestasinya ini. Ternyata beliau telah mendengar tentang rekod dari SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring ini. Sehingga kemudian ketika itu saya presentasi untuk mengajukan pendirian SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Dan langsung beliau, kalau begitu saya tunggu nanti pertengahan Maret, segera ajukan proposal, dan alhamdulillah pada tanggal 5 Maret saat itu kami menghadap beliau di Jakarta dan akhirnya disetujui, maka berdirilah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring pada tahun 2018. Nah, adapun konsep yang diusung oleh SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini memang diinspirasi oleh yang pertama, kita menginginkan konsep pondok, artinya para siswa-siswinya itu diwajibkan untuk berada di sekolah, berasrama, tetapi dengan kurikulum yang lebih modern, lebih maju. Di tempat kami, Magelang, ada namanya SMA Taruna Nusantara, yang dulu didirikan atas inisiatif Jenderal Leonardus Beni Murdani dan bekerjasama dengan Yayasan Taman Siswa Yogyakarta. Maka didirikanlah SMA Taruna Nusantara itu, dan kemudian nasional. Tetapi bayangan kami
alangkah hebatnya kalau model pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara ini dimiliki oleh Muhammadiyah. Maka itulah yang menjadi salah satu pemicu kami, Muhammadiyah harus punya sekolah yang memiliki karakter disiplin kuat, kemudian mencetak generasi muda Muhammadiyah yang berakidah benar, taat ibadah, akhlakul karimah, serta sehat jasmani rohani. Oleh karena itu, konsep yang diusung oleh SMA Taruna Muhammadiyah ini adalah kurikulum nasional plus kurikulum Muhammadiyah al-Islam Kemuhammadiyaan itu ditambah kurikulum ketarunaan. Karena itu, para siswa-siswinya berada di asrama juga tidak sekedar tidur kemudian makan, tidak. Tapi dari mulai bangun tidur, menata bed tempat tidur, sampai kemudian tidur lagi, semua ada aturannya, semua ada ajarannya. Yang itu kemudian masuk di dalam rapot ketarunaan. Apakah siswa ini di dalam menata ketika meninggalkan, maksudnya ketika siswa ini meninggalkan kamar, kamar harus dalam kondisi yang bersih, rapi. Ini termasuk dalam penilaian kami di dalam rapot itu. Kalau misalkan dia tidak rapi, berantakan, tidak teratur, bagaimana menata sepatu, bagaimana menata baju, dan lain-lain, ini akan masuk dalam penilaian yang kemudian otomatis terkait dengan soal ketarunaan. Apakah kami berhasil atau tidak menanamkan pendidikan karakter seperti para taruna itu. Karena itu, kita pada umumnya agak meremehkan, menyepelekan tentang keseharian siswa-siswi kita ini. Dianggapnya kalau akidahnya sudah kuat, tauhidnya benar, ini sudah cukup. Nah, untuk zaman sekarang tidak cukup hanya seperti itu. Kami menyadari penuh masyarakat, orang tua itu akan memilih sekolah itu sekarang sudah cerdas. Mereka pilih-pilih. Jadi bagi kami, misalkan SMA Taruna Muhammadiyah Blueprint ini, kalau ada orang tua yang datang, apa nanti kalau setelah keluar dari sini hafalannya berapa juz? Saya mengatakan terus terang, di SMA Taruna Muhammadiyah bukan mencetak hafiz. SMA Taruna Muhammadiyah tidak mencetak calon ulama. SMA Muhammadiyah Taruna Muhammadiyah Gunung Pring tidak mencetak calon kiai mubalik. Tapi kami mempersiapkan generasi muda Islam yang akidahnya benar, kuat, taat beribadah, akhlaknya bagus, tapi dia memiliki karakter yang kuat tentang kepemimpinan. Karena itu tagline kami, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, sekolah calon pemimpin. Otomatis digembleng tidak hanya jiwanya, tapi juga fisik raganya itu kami persiapkan agar mereka betul-betul ketika berkompetisi dengan dunia luar, artinya berkompetisi dengan sekolah-sekolah lulusan dari manapun, kami siap mempersiapkan secara fisik, mental, spiritualnya agar tangguh. Karena itu, meskipun begitu, Bapak Ibu semuanya, SMA Taruna Muhammadiyah tidak hanya mempersiapkan para siswa-siswinya menjadi tentara atau polisi, tidak. Tapi kami juga mempersiapkan. Jadi setiap awal tahun pelajaran baru, ini setiap siswa sudah memilih apakah kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mau ke TNI Polri atau sekolah kedinasan. Nah, dari pilihan-pilihan itu maka kemudian kami siapkan sejak awal
yang mau ke perguruan tinggi ya kami godok untuk terus memacu akademiknya sesuai dengan pilihan jurusannya ketika perguruan tinggi. Yang mau ke TNI juga kami persiapkan akademiknya TNI dan fisiknya untuk TNI Polri. Itu program terkait dengan SMA Tarunama. Nah, sekarang secara umum Bapak Ibu yang berbahagia, perguruan Muhammadiyah Gunung Pring dengan SD itu ada 750 siswa dengan mobil antar jemput milik ranking 18 armada untuk antar jemput para siswa SD SMP itu dari seluruh penjuru kota Kabupaten Magelang dan sebagian daerah istimewa Yogyakarta. Nah, apa itu yang kami pegang jadi kami PMG, PMG itu Perguruan Muhammadiyah Gunung Pring. Itu yang paling utama adalah disiplin, profesional. Kemudian Bapak Ibu jangan lupakan, jika kita ingin merebut pangsa pasar di wilayah kita, hanya nanti di wilayah Kalimantan Utara, monggo di Kalimantan Utara saja SMP ada berapa sekolah ya Pak ya? SMP negeri swasta. Kalau untuk di Tarakan SMP itu ada 14, swasta itu ada 20 sekarang. Iya, baik. Nah, itu kita bisa memetakan. Jadi kalau dulu ketika saya masih pegang SMP, itu parameter kualitas sekolah waktu itu masih diukur dengan nilai peringkat ujian nasional. Nah, peringkat ujian nasional ini oleh masyarakat masih dibaca sebagai satu barometer kualitas satuan pendidikan. Karena itu kami dulu ketika SMP mengejar itu, kami di Kabupaten Magelang ada 210 SMP negeri swasta dan MTS. Nah, SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring itu ketika ujian nasional bisa selalu masuk dalam 3 besar. Apa itu yang kami lakukan? Yaitu kami bekerja secara profesional dan disiplin. Sekaligus konteksnya adalah bagaimana membuat anak ini kerasan di sekolah. Jangan sampai kalau begitu bunyi bel pulang, kok anak-anak langsung kabur pulang ke sekolah ke rumah masing-masing. Artinya sebenarnya sekolah belum bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa-siswinya. Nah, kalau SMA tentu saja berbeda karena SMA wajib untuk berasrama di situ. Sekali rumahnya dekat hanya 10 meter dari sekolah ya tetap wajib berasrama di sekolah. Ini jadi Bapak Ibu semuanya, kata kuncinya dari semua itu ketika kami mengelola sekolah-sekolah ini, yaitu profesional. Dalam artian profesional ketika rekrutmen guru, karyawan, maupun profesional ketika rekrutmen calon siswa barunya. Kami betul-betul memilah dan memilih dan tidak pandang bulu putra siapa itu, saudara siapa itu. Kalau memenuhi syarat ya kami terima, kalau tidak ya tidak. Nah, ini memang yang masih kadang-kadang banyak sekolah sulit menerapkan seperti ini. Apalagi gini ya, kadang-kadang kita nggak tahu kalau di Tarakan ya. Kalau di tempat kami, daerah kami, itu kan masih ada paradigma begini. Ini paradigma bagi para tokoh Muhammadiyah bahkan. Kalau anaknya pinter, dimasukkan ke negeri. Tapi kalau ke negeri tidak pinter, ke negeri tidak masuk, baru dimasukkan ke Muhammadiyah.
Ini saya punya pengalaman, saya cukup marah besar waktu itu ketika ada termasuk tokoh Muhammadiyah datang kepada saya, Pak Ima, saya nitip anak saya karena anak saya yang kedua ini kok agak bodoh ya. Kalau enggak bodoh ya sama masukkan ke SMP Negeri 1 Muntilan gitu kan. Wah, saya akan marah besar tuh. Kalau begitu ini dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah karena Bapak menganggap anaknya bodoh. Berarti kalau yang dimasukkan di sekolah Muhammadiyah adalah anak-anak yang bodoh, itu maksudnya Bapak. Dia kemudian tersadar dan minta maaf. Tapi itulah yang terjadi di banyak sekolah kita. Tokoh-tokoh Muhammadiyah kita sendiri tidak memberikan teladan untuk menyekolah putra-putrinya ke sekolah kita sendiri. Maaf Bapak Ibu kalau ada yang tersinggung. Tapi begini, saya sendiri pun kebetulan punya anak 3. Itu ya semuanya ikut saya, ikut bapaknya. Bukan berarti karena enggak bayar, tidak. Saya tetap bayar seperti biasa. Sekalipun kepala sekolah, tapi tetap saya membayar seperti yang lainnya. Tapi saya ingin memberikan contoh pada masa lah, ibarat ini membuat produk roti. Kok kita malah nggak doyan dengan roti itu, kita malah selalu beli roti orang lain. Ini kan artinya kita nggak percaya dengan produk yang kita buat. Seperti halnya ini juga, kita punya sekolah, masuk kita punya sekolah sendiri kok malah anak kita, saudara kita, anak-anak tahu kita itu disekolahkan di tempat lain. Nah, bagaimana sekolah kita akan maju kalau kita hanya diberi orang-orang anak-anak kelas 2, kelas 3, artinya kasta kedua, kasta ketiga. Kasta yang pertama justru dimasukkan di tempat yang lain. Nah, ini memang saya bersuara agak keras dalam hal ini. Sikap saya cukup keras dalam hal ini. Ketika kita sudah berkomitmen, kita ini mengelola amal usaha Muhammadiyah, dalam hal ini pendidikan, entah itu SMP, SMA, SMK, atau yang lain, ya kita harus konsekuen pada apa yang kita lakukan. Jangan sampai saya kepala sekolah Muhammadiyah, kok malah anak saya tidak pernah mengenyam sekalipun di sekolah tempat saya bekerja. Ini tampaknya ya kontraproduktif bagi kita. Nah, kemudian yang penting juga menurut saya paling utama adalah terkait dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, terutama guru karyawan. Guru karyawan itu harus selalu mendapatkan bahasa orde barunya dulu pembinaan, dalam artian kita harus merekatkan, mempersolid, menguatkan soliditas antar komponen di sekolah, mulai dari penjaga sekolah, cleaning service, kemudian semuanya itu harus kita satu padukan untuk kepentingan dan merasa memiliki terhadap sekolah kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya kira kalau rumus-rumus seperti itu universal sifatnya, universal. Tapi tentang pelaksanaannya, tentang bagaimana kemudian kita melakukannya, mengimplementasikannya di lapangan, itu saya kira beda-beda. Ini tergantung pada komitmen yang kita pegang, yang dipegang oleh masing-masing kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru. Tetapi insya Allah, kalau komitmen itu bisa menyatu di dalam kesatuan pendidikan, kita mau membuat sekolah itu bagaimana bisa bersaing dengan yang lain, insya Allah itu bisa kita lakukan. Saya kira problematika memang akan banyak sekali nanti. Problematika kita ngurus
sumber daya manusia yang dalam aja kadang-kadang sudah menghabiskan pikiran kita. Tapi ya konsekuensinya memang itu. Asiknya mengelola. Saya punya pengalaman dulu kan Pak, di biografi itu tertulis saya pernah di konsultan advertisement PT Infomedia Nusantara di Jakarta, kemudian manajer lembaga keuangan syariah. Dua-duanya profit oriented, artinya itu lembaga yang memang mencari keuntungan, memang mencari uang, laba. Kalau di sekolah kan beda, memang lebih mudah memimpin perusahaan daripada memimpin sekolah. Karena kultur yang dibawa oleh masing-masing individu yang masuk ke lembaga itu berbeda jauh. Saya merasakan betul ketika dulu memimpin lembaga keuangan mikro syariah, kemudian saya melompat ke dunia pendidikan di SMP itu jauh berbeda. Nah itu Bapak Ibu sekedar untuk berbagi pengalaman saya. Nanti silakan bisa dikembangkan lebih jauh. Kita sharing berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Gunung Pring itu cocok juga dilakukan di Tarakan, di Kalimantan Utara. Demikian juga yang nanti disampaikan oleh Bapak, tentu akan kami adopsi sesuai dengan kultur sekolah yang kami punya. Jadi kami ada sekali lagi SD Muhammadiyah Gunung Pring, SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, dan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Itu 3 lembaga yang kalau SMP memang tidak berorientasi pada kuantitas, tapi lebih berorientasi pada kualitas. Nah, seperti kalau SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, sama juga. Hanya orientasinya adalah pada kesiapan sumber daya manusia dalam artian calon wali murid dan kami sendiri para guru karyawannya. Guru karyawan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini setiap kali masuk, sebelum masuk di lapangan, artinya sebelum berkarya langsung, kami training dulu 1 bulan penuh, saya inapkan pulang hanya 4 hari setiap 4 kali. Hanya setiap hari Ahad itu boleh pulang. Selebihnya kami godok, kami training di sekolah, menginap dari Senin sampai dengan Sabtu itu tidak boleh pulang. Kami gembleng betul agar jiwa ketarunaan guru itu juga nanti bisa ditularkan pada murid-muridnya. Demikian Pak Moderator, sementara yang bisa kami sampaikan nanti silakan kita berbagi saja kalau misalkan ada masukan, saran atau pertanyaan boleh. Mari kita sama-sama maju bersama pendidikan Muhammadiyah. Terima kasih Bapak Dr. Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Simas Sugiarto atas materinya yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab atau diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya bisa raise hand, nyalakan kamera serta mikrofonnya. Juga bisa menuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Bapak Ibu. Ya, saya mungkin duluan kali ya. Silakan Pak Snawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hima yang saya hormati, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz, saya kira kalau mau tahu tentang sekolah taruna itu kayaknya sepertinya satu-satunya aja Tat ya yang ada di Indonesia yang miliknya Muhammadiyah. Kebetulan juga kami ditetapkan sebagai sekolah akselerasi unggul oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi barusan. Jadi ternyata memang dari rekomendasi dari pimpinan pusat, hal ini Majelis Didasmen PP berkomunikasi dengan PWM Jateng, ya. Terkait dengan program keterlibatan ini, mungkin si Tanti sambil diskusi saja, saya bertanya mungkin juga yang bisa direspon juga terkait masalah
keterlibatan teman-teman di angkatan muda dalam hal ini Ortom lah ya, secara luasnya Ortom. Angkatan Taruna ini kan ciri-cirinya ini kayak sudah lebih kepada apa ya, militer, walaupun tadi dikatakan memang semi, ada bahkan pondok pesantren gitu kan. Seperti Kokam. Nah, kebetulan Kokam kita ini ada di Tarakam ini punya nih Pak Komandan Islamuddin ini ya. Komandan Kokam ini beliau nih. Bagaimana keterlibatan Kokam, Tapak Suci, lalu teman-teman angkatan muda yang lain begitu kan, untuk di SMA Taruna atau di Kompleks Muhammadiyah Gunung Pring ini di. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Jadi alhamdulillah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini sudah ditetapkan sebagai sekolah akselerasi unggul oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Pak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI dan Sekretaris Pak Dr. Agung Danarto. Ini 11 sekolah, salah satunya SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring karena memiliki kekhasan itu. Nah, terkait dengan keterlibatan Ortom, kami memang baru melibatkan penuh itu dari PRA-nya, pimpinan ranting Aisyah. Untuk ketarunaan, kami bekerja sama dengan pihak militer, artinya dengan Akademi Militer Magelang. Kemudian konsultan kami juga seorang kolonel. Jadi memang maaf ya, tentu kalau Kokam di Tarakan dengan Kokam di tempat kami agak beda lah, agak beda. Artinya begini Bapak, kenapa kami memilih kerjasama dengan Akademi Militer ataupun konsultan kami adalah seorang kolonel, karena mereka yang tahu persis tentang bagaimana menggarap para siswa ini sesuai dengan kapasitas dan struktur yang benar. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Kami misalkan dalam hal fisik, itu kalau kami melihat yang dilakukan oleh mas-mas Kokam, itu kalau dinilai dari ketentaraan, itu malah kadang-kadang sok over. Jadi tidak ukur. Waktu itu kami angkatan pertama itu agak keras itu. Agak keras. Ternyata dari konsultan ketarunaan kami malah, wah ya, ini membahayakan kalau seperti ini. Ini yang kami yang biasa melatih taruna Akmil ataupun di Bintara aja tidak pernah sampai segini. Nah, oleh karena itu pentingnya kami merangkul dari tentara asli adalah lebih tahu ukuran-ukuran kekuatan fisik seseorang. Itu kemudian kalau Tapak Suci kami libatkan dalam ekstrakurikuler, Bapak. Jadi ekstrakurikuler salah satunya adalah Tapak Suci. Dan memang arah kami Tapak Suci ini untuk fighter, bukan seninya. Jadi untuk tanding sabung lah. Itu yang kami libatkan. Kemudian kalau kepemudaan, karena ini semua di bawah ranting otomatis ya, kami melibatkannya terutama dari ranting itu, Bapak. Yang cateringnya itu juga kami serahkan kepada pimpinan ranting Aisyah. Untuk kepemudaan itu nanti sekali kami juga berkoordinasi untuk melibatkan mereka. Tapi kalau dari kurikulum yang resmi, itu misalkan kurikulum nasional, itu tentu saja kurikulum nasional pemerintah, Islam Muhammadiyah kita sudah punya silabus yang dari pimpinan pusat. Nah, yang ketarunaan itu yang kami resmi kerjasama dengan pihak Akmil dan minimal konsultan ketarunaannya adalah kolonel. Itu Pak Artinya Asnawi. iya.
Kalau untuk tadi terkait dengan kontrak yang dilakukan oleh pihak SMA Taruna dengan Akmil tadi, memang itu tertuang berapa lama Tat, untuk kontraknya? Apakah permanen atau ada kontrak durasi gitu? Kontrak untuk siapa, Bapak? Untuk maksudnya untuk kerjasama dengan Akmil tadi. Oh ya, jadi kalau yang konsultan keturunannya sekarang namanya Kolonel Muhammad B. Itu saya SK-kan selama 2 tahun. Artinya dalam waktu 2 tahun ini kami lakukan evaluasi, seandainya baik ya kami teruskan, seandainya kurang pas ya kami hentikan. Kami sudah 2 kali, yang kemarin sudah menghentikan seorang letkol karena anggap komunikasinya tidak jalan dengan guru-guru kami. Sehingga sekarang sudah kami angkat yang baru, Pak Kolonel Muhammad Bisri. Kemudian kalau dengan Akmil memang insidental, tapi kami sudah setiap tahun pasti ke sana. Psikotes untuk yang masuk TNI Polri, kami bersama dengan mereka. Kemudian pelatihan BIMJAS-nya, istilahnya BIMJAS, bimbingan jasmani bagi yang mau masuk TNI atau Polri, itu juga pelatihnya dari Akmil sana. Tentara aktif. Jadi misalkan kita kan misalkan lari, itu juga tidak sembarang lari, Pak. Kita misalkan ada lapangan, ada ada medan untuk berlari. Ternyata itu tidak sembarang lari dan tidak asal lari, tapi ada teknik. Nah, kalau medannya seperti ini nanti rusak ototnya, harusnya yang begini. Nah, ini yang bagi kita orang awam tidak paham itu. Nah, sehingga untuk yang mau masuk ke jalur TNI Polri kedinasan itu latihannya jelas latihan yang insya Allah itu sudah benar menurut penilaian dari ya nanti kalau masuk tamtama, kalau bintara, kalau taruna. Tentu saja kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke tamtama, minimal bintara kalau yang TNI Polri. Begitu, Artinya Bapak? untuk MOU itu tadi untuk pengangkatan pelatih itu Ya. dari pihak sekolah saja tadi ya, bukan rekomendasi dari Akmilnya atau dari instansi tersebut. Bukan. Jadi kami mencari sendiri, Pak. Ya sendiri. Ya. Kami mencari sendiri. Ya. Ya, tentu saya kira pendekatan. Memang agak sulit juga kalau nanti yang diberikan tidak sesuai, jadi makanya kita cari sendiri, itu jauh lebih baik tadi ya. Nah, ini kan kaitannya juga dengan kita sekolah Muhammadiyah. Sehingga otomatis kami mencari yang kira-kira seirama, sehaluan dengan akidah kita. Jangan sampai khawatirnya gini, Pak. Manusia itu kan ada yang punya jiwa kejuangan dan ada orang yang money oriented alias materialistis. Nah, ketika kita tidak pilih-pilih itu mendapatkan orang yang money oriented, ya nanti dia hanya asal melatih, nggak punya rasa memiliki, tidak ada rasa kejuangan untuk membesarkan sekolah itu. Ya kami harus cari betul, memilah betul. Ini alhamdulillah cocok ini secara akidah sudah pas. Kemudian mereka juga punya jiwa pendidik. Kebetulan yang konsultan taruhan sekarang ini dia pelatih paling baik, pelatih menembak paling baik dulu di mil itu. Dia terakhir Tat, saya tanyakan Tat, untuk masalah ini Tat, bagaimana dengan kan tadi kan ada SMA Taruna Nusantara yang notabene juga satu kabupaten atau satu kota, satu lingkup gitu. Untuk persaingan PPDB sampai saat ini Tat, seperti apa perkembangannya Tat? Ya, memang kalau SMA Taruna Nusantara itu kan sekolah sudah lumayan lama ya. Termasuk AHY itu adalah lulusan pertama dari Taruna Nusantara. Oh, dari sana tadi ya? Ya, itu ya kalau sisi kompetisinya belum. Masing-masing punya segmen sendiri. Tentu saja yang masuk ke tempat kami itu ya yang memang berorientasi pada nilai-nilai keagamaannya. Kalau di sana kan namanya
nilai-nilai kenusantaraan. Kalau kita sama-sama misalkan ingin menjadikan seorang jenderal, tapi kami ingin jenderal itu jenderal yang Islami, Jenderal Sudirman. jenderal yang Muhammadiyah, kan gitu. Ini memang agak ekstrim, tapi ya begitulah nyatanya. Iya. Ketua pimpinan wilayah kami Pak Tafsir itu selalu bilang Muhammadiyah itu hanya sekali melahirkan seorang jenderal, yaitu Sudirman. Setelah itu tidak ada lagi. Nah ini kenapa kemudian Pak Ketua PWM kami itu sangat support dengan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini, karena ini sekolah satu-satunya dengan model ketarunaan seperti itu. Nah, Dan yang terakhir Pak kemudian- Tat, saya tanyakan lagi Tat. Yang terakhir nih Tat. Saya penasaran dengan SMP. Tadi kan SMA-nya nih Tat. Dan Iya. teman-teman ini banyak di SMP juga ini. Untuk SMP-nya kan kurikulumnya juga seperti itu, atau hanya tadi itu hanya sebatas memang mengembangkan untuk kayak kompetensi olimpiade apa begitu tadi. Di luar itu yang dikembangkan apa Tat? Baik, jadi SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring ketika awal berdiri dulu itu memang prinsipnya, filosofinya sekolah ini harus berbeda dibanding dengan 209 sekolah lainnya di Kabupaten Magelang. Artinya kita harus melakukan diferensiasi diri. Orang harus bisa, namanya kan kami SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Orang harus bisa melihat dan kemudian membedakan ini SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring atau bukan. Ibarat begini, ketika siswa-siswi ini pulang sekolah, kemudian lewat jalan raya, itu masyarakat harus bisa, harus diupayakan bisa, oh ini anak SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Artinya soft pendidikannya, soft educatednya adalah anak itu mempunyai karakter yang khas, karakter yang baik tentu saja, disiplin, kemudian rapi dalam berpakaian, santun dalam berperilaku. Kemudian yang tidak kalah penting bagi anak seusia SMP adalah ekstrakurikuler. Kami memiliki 30 jenis ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh para siswa-siswi ini. Kalau anak-anak sosial ini kan mereka butuh mengeksplor diri dan mengeksploitasi potensi bakat minatnya. Kalau hanya terus-menerus dijejali oleh mata pelajaran yang formal akademik, itu ya bosen. Di samping juga jujur saja bagi anak-anak yang secara intelektual kasta nomor 1 itu masih milih di SMP negeri. Betul. Nah, kami berani mencanangkan diri waktu itu SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring sebagai musuh. Ini musuh imajiner, saya menyebutnya musuh imajiner. Kami membuat musuh imajiner namanya SMP Negeri 1 Muntilan, itu RSPI. Nah, sehingga ya anak-anak kami bakar rasa bangganya terhadap SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Nah, Bapak Ibu yang ada di SMP maupun SD ataupun SMA, yang tidak kalah pentingnya bagi kita di dalam mengelola sekolah ini adalah bagaimana membuat siswa atau guru itu bangga pada sekolahnya mereka. Artinya bangga pada sekolah kita. Kalau mereka masuk ke SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, ya mereka masuk ke SMP M Plus itu dengan rasa bangga. Guru juga begitu. Sekalipun maaf kadang-kadang honor guru itu kan ya masih sedikit ya di Muhammadiyah. Tapi mereka enggan untuk keluar dari sana. Karena bangga itu, karena bangga dengan SMP-nya itu. Itu betul, Pak yang selalu kami tanamkan di dalam pengelolaan SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring ini. Betul, Tat. Itu pengalaman saya juga, Tat, bahwa kemarin saja kita
pakai seragam HW-nya kita, karena kita yang pakai seragam HW dengan identitas yang sedikit berbeda dengan sekolah lain, ketika dijadikan satu lapangan, itu kan diferensiasinya nampak sekali dari segi pakaian begitu. Jadi ya satu kebanggaan gitu. Bahkan sempat ditanya, ini dari sekolah mana nih kok pakaiannya berbeda sendiri begitu kan. Itu kan juga menjadi sebuah kebanggaan. Nah, yang saya ingin juga melalui forum ini ya, sebenarnya kita sebagai guru Muhammadiyah tentu harus bangga dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan kita ajak anak-anak juga untuk bangga. Apalagi berpakaian yang ala-ala Muhammadiyah punya kan gitu Tat ya. Betul. Jadi kalau kami begini Bapak, sayang sekali. Ini otokritik untuk kita Muhammadiyah ya. Termasuk sesepuh HW di Magelang itu sekarang juga seragamnya HW itu kan sudah tidak modis lagi. Kadang-kadang anak-anak itu agak malu karena sudah tidak modis lagi. Nah, salah satu contohnya bagi kami misalkan untuk diferensiasi sekolah itu, seragam sekolah itu wajib, mau tidak mau harus disetrika. Satu, ini hal sepele. Yang kedua, bagi kami yang di SMP itu juga sepatu itu semua seragam. Artinya memakai sepatu PDH, pakaian dinas harian, sepatu polisi tentara yang dinas itu. Jadi tidak ada yang menggunakan merek Nike, menggunakan merek Adidas, menggunakan merek apa. Itu pada penampilan nanti akan tampak sekali. Mereka lebih tampak gagah. Apalagi siswa SMP kami itu juga setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu dicukur bersama di sekolah. Tidak ada anak itu yang gondrong, tidak ada anak itu yang rambutnya disemir. Semuanya kita potong model cepak, bukan berarti kami tentara minded, tidak. Tapi penampilan seseorang itu akan mempengaruhi perilaku dan tutur kata orang itu. Ketika anak-anak kita buat pakaian rapi, mereka pasti akan muncul percaya diri, kemudian juga perilakunya beda. Ketika mereka misalkan gondrong, pasti cenderungan akan uraan. Ketika di jalan juga mungkin bahasa Jawa itu cenanangan, tidak wibawa, dugal lah gitu. Jadi diferensiasi diri itu nanti monggo dibuat sampai hal yang kecil-kecil. Contohnya misalkan kalau dulu dilaksanakan oleh TK, kami pun di SMP masih setiap hari Jumat periksa kuku siswa-siswi, jangan sampai ada yang kuku panjang, apalagi sampai hitam kotor. Ini orang tua akan senang, masyarakat juga akan melihat itu, wah nyenengke. Sekolah di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Purun itu ternyata membanggakan. Sehingga memang akhirnya kemudian terbentuk segmen pasarnya. Segmen pasar kami memang ya menengah ke atas lah. Begitu, Mas Nabi, monggo masing-masing di dalam diferensiasi diri disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Pastinya di Muntilan, di Gunung Puring juga berbeda dengan di Tarakan. Betul, betul. Tapi yang jelas dapat gambaran bahwa memang setiap sekolah harus memiliki diferensiasi yang bisa membuat nanti sekolah menjadi pembeda buat sekolah lain tadi ya, supaya daya tariknya apa. Betul sekali. Kita kan mungkin masih banyak teman-teman mau tanya, nanti saya bertanya lagi kembali. Monggo Pak Anam dan Bapak Ibu yang lain gitu. Baik, ini Ustadz kita ada pertanyaan dari Ibu Ana dari SD Muhammadiyah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana dari SD Muhammadiyah 2. Saya sangat setuju dan mendukung dengan pernyataan Ayahanda. Kalau orang Muhammadiyah, kalau bisa ya anak-anaknya sebaiknya bersekolah di Muhammadiyah. Saya juga salut mendengar ada SMA Taruna Muhammadiyah. Semoga nanti ada juga sekolah seperti itu di Tarakan. Saya mau tanya, Ayahanda, terobosan apa yang bisa dilakukan untuk memajukan sebuah sekolah, mengingat tadi saya mendengar siswanya sampai 700-an orang, luar biasa. Ya, itu sekian pertanyaan dari Ibu Ana, Ustaz. Baik.
Terima kasih Ibu Ana atas responnya. Begini, saya flashback sedikit. Warga Muhammadiyah di Gunung Pring, di desa Gunung Pring itu minoritas. Tidak ada 10%. Penduduknya kurang lebih 7.000, itu tidak ada 10%. SD Muhammadiyah Gunung Pring berdiri tahun 1969. Waktu itu karena kami hanya mengandalkan warga Muhammadiyah, ya siswanya satu kelas itu tidak lebih dari 15 rata-rata. Saya alumni SD Muhammadiyah Gunung Pring itu angkatan saya hanya 13 orang. Nah, baru tahun 1995 kami melakukan terobosan baru, kebetulan mendapatkan kepala sekolah yang punya semangat luar biasa. Terobosan baru kami waktu itu satu murid diantar jemput. Jadi kami tidak lagi mengandalkan siswa hanya dari desa Gunung Pring, tapi kami lintas desa, bahkan kemudian kalau sekarang sudah sampai lintas provinsi. Itu yang pertama dilakukan, model antar jemput siswa, kemudian prestasi-prestasi itu menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk kemudian percaya kepada kami. Prestasi itu tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik. Terutama kalau SD, saya kira, SD, SMP, itu yang namanya prestasi non-akademik itu sangat-sangat vital. Karena ini masa-masa untuk mencari bakat dan menggali potensi masing-masing anak. Ibarat juara pramuka, juara melukis, juara menyanyi, itu harus terus dikejar, Bu. Jangan hanya melulu mau mengejar prestasi terkait dengan akademik. Akademik toh hanya setahun sekali. Kalaupun sekarang toh juga tidak ada ya. Sekarang ganti ANBK. Tapi yang sangat penting adalah untuk menarik perhatian masyarakat. Ikuti terus setiap perlombaan atau pertandingan yang diselenggarakan oleh siapapun. Dan Bu Ana harus punya semangat, harus juara. Nanti kalau sudah juara, kemudian di blow up di masyarakat. Entah di lewat spanduk, atau mungkin lewat radio, ataupun apapun, sehingga kemudian masyarakat tahu, oh SD Muhammadiyah tempat Bu Ana ternyata berprestasi terus-menerus. Ini akan menjadi perhatian bagi masyarakat. Kami dulu ketika SMP sama, hanya juara pramuka tingkat kecamatan, kami blow up sekuat-kuatnya, sehingga menarik perhatian masyarakat. Nah, sekarang kalau SD Gunung Pring, sejak 95 itu sudah masyarakat sekarang sudah mulai pada inden untuk tahun pelajaran 2022 besok. Sudah pada inden. Sekarang juga sudah mulai membatasi jumlah siswa yang diterima. Jadi akhirnya dulu dari antar jemput yang hanya 5 itu sumbangan dari pengurus, sekarang sudah 18 dan semuanya mobil baru. Kita pakai Grand Max standar baru semuanya. Nah, untuk detailnya tentu ini nanti diskusi panjang ini, bagaimana membeli mobil dan bagaimana pengelolaan mobil antar jemput itu. Begitu Bu Ana, sementara sebagian kecil dari yang bisa saya bagi dengan Ibu. Untuk mobilnya itu ya. Untuk mobilnya tadi bisnya itu pembiayaan operasional BBM-nya itu dan supir itu ditanggung oleh siswa membayar atau sekolah yang sudah membayarkan semua begitu. Baik, jadi mobil itu dulu dibeli oleh sopirnya
dengan uang muka DP itu ada yang 20 juta, ada yang 40 juta. Katakanlah misalkan 40 juta. Tetapi nanti setelah 10 tahun, jadi kontraknya dengan sopir itu adalah 10 tahun. Setelah 10 tahun kontrak selesai, maka mobil itu menjadi hak milik sopir. Full, artinya 10 tahun sopir bisa punya mobil, guru malah belum tentu bisa itu. Kemudian operasional hariannya ya diambilkan dari sekolah. Kan siswa-siswi itu di samping membayar SPP, itu juga ada uang transport dan uang makan, catering. Jadi yang ketika misalkan kita berikan setiap seminggu sekali, diberikan kepada sopir, ini jalurnya ke sana. Berarti ini sekian liter untuk jatah itu. Kita berikan seminggu sekali. Kadang-kadang sopir juga mendapatkan sisa atau turahan dari jatah bensin itu. Itu yang mereka kemudian merawat mobil dengan sebaik-baiknya, karena nanti setelah 10 tahun menjadi milik pribadi para sopir. Ini meringankan sekolah juga. Begitu Pak Asnawi terkait dengan transportasi. Baik, Bapak Ibu yang lain, silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, Pak Islamuddin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya pada malam ini. Alhamdulillah saya membayangkan ya kalau seumpama di Tarakan itu bisa terwujud luar biasa, karena memang kita di perbatasan Ayahanda, jadi perlu penguatan mental untuk berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menumbuhkan jiwa korsa terhadap para siswa, dan kemudian persentase gurunya, Ustadz, berapa persen yang Ibu dengan Bapak, dan pengaruhnya kepada perkembangan peserta didik. Sekiranya itu sementara pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Islamuddin, ini terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu guru karyawan. Jadi kami di dalam seleksi, saya mulai dari awal ya, guru karyawan itu kami seleksi. Jadi tidak asal sembarang guru yang SPD nganggur, tidak punya kerjaan, kemudian lamar, kita terima, enggak. Kita seleksi. Kalau memang dia tidak layak, tidak memenuhi kualifikasi standar yang kami harapkan, ya tidak kita terima. Pertama. Yang kedua, setelah diterima, itu kami lakukan kontrak kerja. Kalau yang di SMA itu 5 tahun minimal. Kalau yang SMP itu 3 tahun. SD juga 2-3 tahun. Jadi kami ingin guru yang masuk di sekolah itu semuanya fokus, sungguh-sungguh, tidak hanya nanti ngajar 1 semester sudah pindah. Baru 1-2 bulan sudah pindah. Oleh karena itu kami lakukan kontrak kerja itu. SMA itu 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena ini sekolah terhitung baru. Tidak boleh sekolah ini hanya dipermainkan sebagai batu lompatan, apalagi hanya sekedar mencari status atau pengalaman mengajar. Itu setelah dikontrak, maka kemudian ya bagaimana menumbuhkan jiwa korsa. Selain kontrak itu akan menumbuhkan jiwa korsa, tentu saja apa yang saya sampaikan tadi,
baik guru maupun murid harus memiliki rasa bangga pada sekolahnya. Saya yakin seyakin-yakinnya, jika guru atau murid kok tidak bangga pada sekolahnya, maka dia tidak akan bisa berkontribusi besar untuk tujuan sekolah itu. Nah, bagaimana kemudian membuat bangga? Ya, ciptakan prestasi-prestasi itu. Nanti ketika masyarakat itu menilai bagus pada sekolah kita, otomatis guru murid itu akan ikut bangga kok dengan sekolah kita. Otomatis pasti begitu. Kemudian, nah ini memang nanti peran dari pimpinan, yaitu kepala sekolah. Bagaimana menumbuhkan jiwa kebersamaan, sikap saling tolong-menolong, kerjasama yang kuat. Jadi ini memang soal seni memimpin kali ini Pak Islam ya. Seni memimpin yang tidak setiap orang mesti harus sama caranya. Tapi ini harus dilakukan oleh pemimpin atau kepala sekolah dalam hal ini. Maka dari itu menumbuhkan jiwa korsa, kalau bahasa kami di SMA Taruna Muhammadiyah ini namanya jiwa korsa ya. Tapi kalau di SMP ya cukup misalkan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, kami SMP itu misalkan contohnya entah bisa dikatakan di tempat lain atau tidak. Guru karyawan itu ada pertemuan keluarga setiap 2 bulan sekali. Tempatnya berpindah-pindah dari rumah ke rumah guru itu. Maksudnya apa? Agar semua guru tahu bahwa misalkan si guru A, oh ternyata keluarganya begini, oh suaminya begini, oh anaknya begini, oh keadaan rumahnya begini. Pantas kalau kemudian kok dia sering terlambat misalkan. Itu kan kemudian jadi ada saling pengertian di antara mereka. Nanti pindah lagi, 2 bulan lagi pindah ke tempat guru B. Guru B juga begini. Akhirnya kemudian seandainya ada kewajiban pulang kerja lebih dari normal, harusnya jam 2 sudah pulang, ternyata dia harus pulang jam 5. Itu kadang-kadang ya mungkin pasangan di rumah, suami atau istrinya kan kadang-kadang nggak ridho, nggak rela. Udah saatnya pulang kok belum pulang, ngapain sih? Apa kerjanya di sekolah apa sih sampai jam segini? Nah itu ketika kita melakukan silaturahim keluarga itu kan jadi tahu, oh teman-temannya istri saya, teman-temannya suami itu. Gitu. Akhirnya kemudian contohnya misalkan ketika itu pekerjaan yang banyak ya Pak ya, itu ya pasangan hidupnya sampai kemudian ikut nungguin di sekolah sampai malam, dia paham pekerjaan istrinya itu seperti ini, pekerjaan suaminya seperti ini. Oh, yang lain-lain juga ternyata ikut pada lembur. Akhirnya ya jiwa korsa itu tidak hanya sebatas jiwa korsa pada guru karyawan, tapi sampai kepada suami istri di rumah. Itu yang jadi soliditasnya semakin kuat. Sampai hari ini sudah berjalan, ini sudah berjalan berapa ya? Sudah 2010 kalau tidak salah. Sampai hari ini masih terus itu bergilir begitu. Itu yang enteng-entengan saja Pak. Karena jiwa korsa itu kan di dalam itu adanya rasa, kita nggak bisa mengukur secara statistik, tapi ketika ada satu kesamaan kepentingan, maka kemudian jiwa korsa itu akan muncul. Nah, jiwa korsa itu akan muncul ketika seni mengelola yang dilakukan oleh pemimpin itu ngena pada guru karyawan. Begitu, Bapak. Mungkin cocok, mungkin juga tidak, tapi salah satunya itu saja. Itu saja. Begitu Pak Islamuddin. Ya, kemudian Ustaz, untuk senioritasnya di sana bagaimana? Apakah penanganan yang sifatnya harian itu diserahkan pada siswa atau guru yang bersangkutan langsung? Oh, untuk yang SMA ya? Iya, SMA. Jadi memang kalau yang di SMA itu
budaya yang kami kembangkan, budaya sipil tapi dengan ada nuansa militernya. Artinya kalau pengelolaan siswa itu murni oleh guru. Nah, soal senioritas dan junior itu memang hanya pada soal keseharian. Misalkan ya kita ajarkan seperti di agama kita. Yang muda itu ya menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Sebenarnya hanya itu saja. Yang pada prakteknya, praktek hariannya, itu untuk kelas 10, kelas 10 tentu saja memberikan hormat kepada kelas 11, 12. Kelas 11 memberikan hormat pada kelas 12. Jadi hormatnya begini, Pak. Assalamualaikum. Begitu. Kalau Taruna Nusantara itu kan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau di SMA Tarumanegara ya Assalamualaikum. Gitu. Dan itu memang bagian dari ajaran kita, kita menghormati yang tua. Tapi terkait dengan tindakan-tindakan yang misalkan sering kita dengar di televisi, tindakan senior, perilaku senior terhadap junior yang menyebabkan kecelakaan atau apa, itu insya Allah itu tidak ada. Termasuk dalam hal kami kan ada ya, kelas 10 itu pasti ada namanya PDK, Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan selama 3 bulan awal, yang ditutup dengan pembaretan. Nah itu yang pembaretan itu juga nanti guru tapi melibatkan siswa kakak kelasnya untuk melatih tanggung jawabnya, tapi tetap semuanya di bawah kendali guru, jadi tidak ada yang overacting dan membahayakan siswa. Jadi nanti pembaretan untuk tahun ini misalkan besok pertengahan Desember itu pembaretan kami berjalan 15 km. Napak tilas perjuangan para pahlawan. Itu pembaretan itu istilahnya apa ya? Jadi para siswa nanti kan untuk kesehariannya nanti akan memakai baret, topi baret. Nah itu cara mendapatkannya adalah ya setelah mereka lulus dari pendidikan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan, kemudian dia secara fisik jalan 15 kilo itu, kemudian ada pos-posnya untuk keislaman, kebangsaan, dan lain-lain, itu lolos, baru mereka berhak untuk mengenakan baret Taruna Muhammadiyah. Tapi semuanya tetap dalam kendali guru. Kita tidak berani menyerahkan sepenuhnya pada siswa seniornya, nanti bersiko lah. Gitu Pak Islam. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ngomong-ngomong dulu di Tarakan ada orang dari kampung saya loh itu, namanya Pak Sutomo. Tapi sekarang sudah almarhum. Oh iya. Ada ya Pak ya? Pak Sutomo, sekarang sudah almarhum, itu satu kampung. Kebetulan di apa siswa kita itu Pak Is dan teman-teman sekalian yang daftar di sekolahnya beliau ini, Pak Ima ini siswa kita. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik mewakili gitu kan gitu. Kalau dulu kita punya anak sampai ada yang sekolah SMA-nya memilih di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Nah ini tahun ini ada satu siswa yang memilih SMA Tarunamu yang ada di Gunung Pring tepatnya Pak. Ya. Memang salah satu syaratnya yang paling penting adalah raganya harus sehat. Artinya karena ini ketarunaan nanti kan olah fisik sehingga jantung, paru-paru mutlak harus sehat, kemudian tidak memiliki penyakit menular. Nah kalau memiliki penyakit menular hampir pasti tidak lolos nanti. Karena ya kita berasrama kan kalau ada penyakit yang menular jadi membahayakan yang lain.
Tapi insya Allah kalau anak jam sekarang sehat-sehat semuanya. Insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi yang lain bertanya, masih ada waktu kita kurang lebih sekitar 15 menit nih. Monggo. Sana sudah hampir jam 10 ya. Oke, Ustaz. Sini jam 9 kurang seperempat. Selisih 1 jam, Tat. Ini pertemuan rutin ya, Pak Asnawi ya? Insya Allah, Tat. Oh, iya, iya. Oke, karena kemarin aja kita tunda, ini karena Ustadz lagi berhalangan di timpo, jadi kita Betul, ending. Pak. Ini sebenarnya iya. juga pertemuan darat besok Ahad itu dengan PCM Tegal. Tapi Oh gitu, Tat. ya, tapi juga saya minta untuk diundur. Kalau darat kan nanti lebih saya harus begini begitu. Iya, Tat. Oke. Ya kan, dari ini teman-teman SMP tadi hadir dia dari Nunukan, sudah keluar ya ibunya ya. Dari SMA Muhammadiyah Nunukan, Ibu Nikmah mungkin. Oh, Ini ada teman-teman dari luar Nunukan ya, daerah. Nunukan, Tarakan. Iya. Nunukan itu perbatasan, Tat. Dialah yang Perbatasan langsung dengan Malaysia? Iya, bersentuhan langsung dengan ini. Jadi kan ada Pulau Sebatik, Tat, yang itu yang rumahnya terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia, sudah perbatasan. Oh, iya, iya, iya. Ya, itu saya kira tadi sepakat tuh dengan Pak Islamuddin tadi itu, bahwa memang kayaknya di perbatasan itu harus ada SMA Tarunamuh itu sebagai rasa cinta tanah airnya supaya tidak bergeser. Nah, nanti dikirimkan ke Gunung Pring saja nanti. Wah, iya. Gunung Pring untuk kader-kader di sana. Rasanya kita bangga, Tat, kalau misalnya ada anak-anak kita lulusan dari SMP, SMA itu kan, terus dia juga masuk militer, lalu mereka juga masih membawa misi dakwah Muhammadiyah, kan juga luar biasa, Tat, gitu ya. Iya. Angkatan pertama dulu dari Balikpapan itu. Kalau di SMA Taruna sendiri, Tat, untuk alumni yang selama ini yang sudah masuk itu rata-rata memang mereka larinya ke Taruna itu, Tat, ya. Ya 30% lah. 30%, Tat, ya. Iya. Masih banyak yang melanjutkan ke bangku kuliah. Kuliah, Tat. Untuk yang kelas 12 sekarang ini yang mau ke TNI ada 12 orang. Ya, kadang-kadang memang tidak semua orang tua atau anak itu masuk ke Taruna Muhammadiyah karena ingin menjadi tentara itu, tapi lebih karena senang dengan pendidikan karakternya. Disiplin ya. Iya. Menyenangkan nanti kalau lama enggak ketemu dengan orang tua, itu ketemu sekali kan jadi pangling tuh. pangling semuanya, sama sikapnya dengan lain-lainnya. Oke, kalau tidak ada, gimana Pak Nam? Saya sudah dapat poin-poin penting tadi dari diskusi lewat malam ini. Ternyata yang poin penting saya adalah diferensiasi sekolah harus mampu membuat sebagai ciri khas. Terus kalau ada kita ini sekolah, cuman sayangnya bisnya itu tidak pernah dipakai untuk antar jemput, tadi itu yang menjadi diferensiasi jadinya nanti. Oh, begitu ya. Nanti kita operasionalkan bisnya. Bis 3/4 itu isi 30. Isi enggak, Tat, 15 saja, Tat, yang 15 oh, 16 15 ya. Yang kecil itu. Tapi kan kalau dia dipakai operasional untuk mengantar jemput anak yang tadi itu juga saya kira juga akan jadi daya saing sendiri gitu kan, Tat, kan? Betul, nanti bisnya di branding nama sekolahnya, terus nanti dia keliling ke kota-kota, itu kan otomatis udah promosi. PPDB, baliho berjalan. Iya, betul. Image-nya jadi sekolah yang bermutu gitu, sekolah yang bagus. Gimana Pak Takwim? Siap Pak Takwim, supir? Cukup dari saya Pak Nam.
Pak Islamuddin apa? Kawan-kawan yang lain silakan kalau ada lagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Apa masih ada? Cukup ya Atau ini mau teman-teman. main ke Gunung Pring? Oh, insya Allah Tat. Kalau kami lagi ngajukan program itu Tat untuk jalan-jalan ke beberapa daerah khususnya nih. Hanya memang begini Pak Nai, untuk yang SMA Taruna Muhammadiyah ini kami belum menerima tamu dari manapun, termasuk melakukan riset, penelitian dan lain-lain. Karena kami ingin jadi dulu lah. Ya, betul-betul nanti sudah membuktikan itu. Kalau tidak kan ke SD, SMP-nya apa begitu Tat? Iya. Ya kebetulan ya kami ya susun program itu Tat. Jadi kalau saya tahu kemarin kenal duluan dengan Ustadz Hima, mungkin saya juga main-main ke sana kemarin ketika ke Jogja apa begitu sehingga wah, yes, bisa ke Gunung Pring gitu. Dekat dengan Jogja. Dan silaturahmi malam ini bisa membuat kita nanti saling bisa tatap muka langsung di Gunung Pring gitu Tat ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Kebetulan juga kami ini dalam waktu dekat kita mau melaksanakan ini milad, jadi dirangkaikan dengan apa namanya pelantikan forum. Pelantikan forum guru Muhammadiyah di Kaltara. Kami di sini kebetulan Ustadz Fahri kita undang juga. Pak Fahri Malang. Ya. Sekaligus nanti melantik acara FGM Kaltara tadi itu. Ya bagus. Semangat itu Pak Fahri. Betul. Dan kami di SMK Muhammadiyah belum ada Tat. Untuk Muhammadiyah SMK-nya di Kaltara belum ada Tat. Semua masih SMA. Belum ada SMK-nya. Jadi kita di Kaltara itu sekolahnya ada sekitar 16 Tat untuk Muhammadiyah. Kalau yang tadi di perbatasan Nunukan itu SMA-nya baru 1, SMP-nya 1, SD-nya ada 3. Nunukan satu itu yang ada di perbatasan. Ya? Kabupaten Tat. Oh kabupaten. Di Kaltara itu ada 5 kabupaten, 1 kota. Tarakan aja yang kota, yang lainnya kabupaten. Nunukan ini yang memang menjadi destinasi pemerintah karena di perbatasan kan, jadi betul-betul perhatiannya pemerintah luar biasa di sana. Biasanya yang paling pinggir kurang tersentuh ya. Nah iya Tat, makanya SD Muhammadiyah Sebatik ini kita betul-betul yang di perbatasan khusus Sebatik itu yang terluar sekali gitu. Rencana saya pun agendanya mau bawa Ustadz Fahri ke sana nanti biar lebih melihat juga kan perkembangan di Sebatik. Mungkin Tat dari saya pribadi juga atas nama FGM Kaltara mengucapkan terima kasih Tat sudah malam ini berbagi nih Tat. Sama-sama. Saya malah haru dengan konsepnya ini luar biasa. Memang kami juga perlu mencari sesuatu yang apa yang menjadi nilai jual untuk sekolah-sekolah muda di Kaltara kan gitu Tat. Betul. Mengelola sekolah sekarang seperti mengelola perusahaan. Mindsetnya harus mindset begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Tat ya sudah berbagi malam ini Tat gitu. Sami-sami. Kalau ada kurang lebihnya dari saya juga mohon maaf. Tentu saja ini belum tuntas, belum sempurna. Satu saat mungkin kita bisa ketemu lagi. Tapi yang jelas sudah gambaran Tat. Kami sudah punya bayangan bahwa ternyata memang rata-rata memang sekolah Muhammadiyah tadi yang taruna pun juga lahir dari pemikiran adanya pembeda dan diferensiasi itu Tat ya. Betul, iya. Begitu Pak Asnawi, terima kasih atas Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Waktunya kita sama-sama berjuang di dunia pendidikan untuk Insya Allah. Ya. Mungkin Pak Anam bisa kita tutup aja Pak Anam karena sudah jam 10 Pak Anam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kajian Jumat malam kita. Sebelum saya tutup acara ini, kami semua mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hima Sugiarto atas materi-materinya yang sangat menginspirasi kami semua. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.